Selamat datang teman-teman di kelas trial intro to programming dari Haltef IT Learning Center. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang struktur dari HTML, CSS, dan bagaimana cara penggunaan dari Bootstrap itu sendiri terhadap HTML dan CSS-nya. Nah, pada sekarang kita tipenya ada teori sekalian ada praktek ya, dan bagaimana cara penggunaannya. Di sini kita pakainya Visual Studio Code ya. Wah, teman-teman kalau misalnya yang belum pernah pakai Visual Studio Code, mungkin bisa aja ya kita bikin folder baru gitu ya, namanya bebas. Belajar intro ya, maaf. Belajar intro. Nah, di sini nanti kalau teman-teman benar menginstalnya, teman-teman bakal ada pilihan open with code ya di folder ini. Nah, kalau misalnya udah ada pilihannya, tinggal di open with code aja. Dan nanti tampilannya akan langsung ke Visual Studio Code. Oh ya, di sini bebas ya mau pakai apa aja. Ada Sublime, ada Atom, mungkin ada yang pernah mencoba untuk pakai ya. Dan di sini disaranin teman-teman bisa ke extension ya. Extension sini. Nah, gunanya apa? Yaitu kita melakukan open with live server itu menggunakan extension. Nah, extensionnya itu sendiri namanya live server ya. Nah, live server yang read weekday. Nah, di sini teman-teman dianjurkan untuk langsung menginstalnya. Dan kalau salah udah tahu install atau enggaknya, di sini yang udah jadi mode uninstall. Kalau salah udah kayak begini, berarti kita udah menginstalnya dia. Nah, bagaimana cara pakainya? Yang pertama, kalau ini masih blank, halaman kosong, teman-teman bisa tambahkan aja Ctrl N gitu ya. Artinya kita membuat file baru. Habis itu pakai Ctrl S untuk men-save halaman itu sendiri. Dan pastikan di sini adalah directory tempat kita tadi membuka filenya. Dan untuk kita pakai sekarang, itu kita namain aja index, dan plain textnya bisa kita di HTML karena kita di sini untuk membuat file HTML. Nah, di save. Nah, ketika sudah benar akan menjadi index.html. Nah, dan struktur dari penulisan HTML di Visual Studio Code sangat enak gitu ya. Tinggal kita ketik aja HTML. Di sini ada 3 pilihan. Tapi di sini kita lebih ke yang HTML5 aja. Nah, karena ini sudah merupakan basic struktur dari HTML itu sendiri. Dan tadi kita sudah menginstal extension dari live servernya. Sekarang bagaimana cara pakainya? Nah, kalau di sini dijelaskan, tinggal klik kanan di sembarang line, pilih open with live server, gitu. Nah, ini mungkin kita di sini udah ada, tapi emang belum ada code-nya. Jadi bisa tinggal diklik kanan. Habis itu tinggal open with live server aja ya. Open with live server. Nah, di sini kita sudah membuka secara langsung, tapi bagaimana cara menampilkannya?
Dan di sini kita mempelajari struktur untuk mencetaknya. Nah, di sini udah ada hello world yang artinya kita sudah mempunyai H1 dan tag paragraf gitu ya. Nah, mungkin kita bisa nulis H1 pakai hello world dan di sini paragraf untuk paragrafnya. Nah, apa sih bedanya extension live server tadi setelah kita install? Nah, di sini ya, dia akan merubah secara langsung ketika kita merubah code-nya juga ya. Kita lakukan sekarang misalnya hello haltef. Nah, di sini akan udah berubah jadi hello haltef. Begitu ya. Nah, di sini gunanya extension dari live server itu sendiri. Makanya dia langsung merubah ketika kita sudah merubahnya juga ya di Visual Studio Code kita. Nah, itu kegunaannya. Terus kita lihat lagi slide berikutnya. Hello world, kita sudah menampilkan hello world. Dan di sini ada elemennya HTML gitu ya. HTML itu terdiri dari tag name. Dan tag itu yang mana? Tag itu selalu diawali dengan start tag dan ada end tagnya. Itu startnya yang mana? Startnya itu di H1 ya. Ini startnya dan ini end-nya. Jadi setiap end itu selalu dipakai dengan slash, selalu ditutup dengan slash ya. Slash, slash, slash di depannya ya. Jadi misalnya punya H2, nah gitu. Atau teman-teman kalau sudah di Visual Studio Code langsung enak ya. Jadi ketika kita langsung menulis tagnya itu langsung tinggal pilih aja H. Nah, langsung udah ada ya. Banyak banget dari jenis pilihannya. Jadi teman-teman gak usah bikin lagi dari awal dan akhirnya. Ya, langsung diklik, nah langsung ditulis dari per kontennya aja ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sudah melihat lagi seperti ini. Itu namanya tag ya. Ini depan ini tag dan ini adalah end tag, akhir barisnya. Terus kita lihat lagi. Nah ya, start tagnya H1, end tagnya slash H1. Itu contohnya. Dan tadi kita sudah menerapkannya. Dan di sini disaranin untuk menulis kode HTML harus diantara body dan jangan melebihi dari slash body ini ya. Ini aturannya memang sudah mutlak, walaupun mungkin kita tanpa sengaja menambahkannya seperti ini di bawahnya. Nah, seperti ini, apakah hasilnya jalan? Ya, tetap jalan ya. Cuman memang tidak direkomendasikan seperti ini cara penulisannya di website. Mau di website, mau di HTML, mau di PHP pun tetap tidak ada tag yang melebihi dari slash body itu sendiri. Makanya jangan melebihi dari sini ya. Ini wajib dan sudah mutlak gitu ya. Terus kita lihat lagi slide-nya, dimulai dari tag HTML dan diakhiri dengan tag HTML gitu ya. Dan ada tag body-nya juga untuk mendefinisikan seluruh dokumen yang dimulai dari tag body dan diakhiri dengan slash body. Dan di dalam tag body itu sendiri yang kita menulis code-nya itu sendiri ya. Dan jangan sampai melebihi dari slash body, karena itu memang sudah aturannya. Nah, di sini ada code tadi H1. H1 itu apa? Maksudnya H1 itu adalah definisi dari heading. Heading itu mungkin bisa dibilang seperti judul, makanya dia lebih tebal. Seperti itu. Tulisannya juga. Dan diawali dengan tag H1 dan diakhiri dengan slash H1. Dan elemen contoh, maksudnya elemen itu seperti ini ya. Ini namanya elemen ya. Teks kita biasa dibilangnya elemen. Nah, yang P nya juga sama. Cuman kalau P itu kepanjangan dari paragraf ya. Kalau H1 heading, kalau P itu paragraf. Nah, mungkin bisa dibilang H itu heading ya, lebih tepatnya. Nah, ini pengenalannya, mungkin kita ada H1 sampai H6. Ini ya ada perbedaannya, yaitu dari jenis ukurannya.
Langsung aja kita coba H1 sampai H6. Nah ya, jadi udah ada H2 nya. Sekarang kita tinggal H3. Kita buat lagi. Nah, kita copy, habis itu kita paste. Oke. Di sini ada H4, di sini ada H5, di sini ada H6. Nah, mereka hanya dari perbedaan ukuran saja, mau dari H1 sampai H6. Dan sebenarnya mereka ini nanti tidak akan berpengaruh ketika kita sudah menambahkan di file CSS-nya itu sendiri ya. Makanya HTML dan CSS saling berhubungan mereka. Karena CSS memang fungsinya untuk mempercantik dari tampilan HTML kita. Nah, tadi udah pakai H1 sampai H6. Dan di sini ada lagi HR ya. HR itu kepanjangannya dari horizontal atau garis horizontal aja ya, biasa. Yang untuk sebagai pembatas aja gitu. Dan mungkin kegunaannya juga jarang gitu ya. Nah, HR seperti itu ya. HR. Nah, di sini ini fungsi dari HR. Nah, ini adalah fungsi dari HR, mungkin bisa sebagai pembatas dari per konten kita ya, untuk membuat garis. Nanti mungkin HR-nya itu bisa kita tambahkan pakai CSS border ya. Itu bisa kita tambahkan. Dan setelah kita tahu cara penulisannya HR, dan di sini kita juga tahu link. Link itu apa? Link itu bisa menghubungkan antar halaman HTML kita ataupun antar URL. Caranya seperti ini ya. Penulisannya, mari kita coba aja, langsung aja. Ini mungkin bisa kita hapus. Oh ya, code ini nggak masalah ya, mau dimanapun, yang penting urutannya harus rapi ya. Kalau misalnya mau yang dari atas itu mau ada judul atau mau ada navigasi atau ada gambar, ada link segala macam, diusahain taruhnya paling atas karena seluruh code bacanya dari atas ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat seperti ini, nah ini kan H1 kita di atas ya, berarti benar. Cuman kalau misalnya mungkin kita pindahin mereka ke bawah, nah seperti ini, ya dia akan pindah ke bawah. Makanya code itu selalu baca dari baris yang paling atas. Itu basicnya banget untuk mengetahuinya. Makanya kalau misalnya mau lebih urut, kita bikin dari atas dulu sampai rapi, baru nanti lanjut ke selanjutnya gitu. Jangan sampai yang atasnya berantakan tapi udah mau bikin yang bawahnya ya. Itu sangat tidak dianjurkan untuk seperti itu. Makanya paling tidak kita merapihkan semuanya. Nah, kita mungkin bisa tambahin di sini aja, nggak masalah. Code mau, oh ya, kalau misalnya mau baris enter seberapapun tidak akan mengaruh ke dalam hasilnya ya. Atau mungkin bisa kita enter gitu ya. Kita enter lagi. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dari Visual Studio Code kita yang kita lihat di sini memiliki spasi ya, memiliki spasi antar tagnya. Tapi kalau misalnya di sininya tidak akan berpengaruh sama sekali. Makanya jangan sampai bingung kalau misalnya kita memakai banyak spasi gitu ya, dan itu tidak akan masalah di dalam hasilnya itu sendiri. Nah, kita rapihin lagi, dan sekarang kita cek lagi link ya. Tadi kita bikin link itu bisa ketik A aja. Nah, di sini banyak banget, ada yang A-blank, A-link, A-mail, A-tail ya. Jadi kita kalau misalnya di sini kita pakai A yang A-link aja. Nah, di sini misalnya kita pakai IT Learning Center ya. Nah, center. Nah, di sini kita udah buat nih. Nih ya, udah buat. Cuman di sininya kita klik belum bisa. Gitu. Bagaimana cara buat ngekliknya? Kita bisa arahin ke URL ya. Mau kemanapun
Bisa ya. Misalnya di sini kita ngambilnya htf.id. Kita copy aja langsung URL yang ada di Google aja tanpa harus mengganti di sini. Karena di sini tidak akan kita pakai lagi. HTTP-nya dari awal gini sampai slash nggak usah. Cukup tinggal pakai URL yang ada dari Google aja biar lebih valid. Tinggal kita copy dan seterusnya bisa kita hapus dalam href ini sendiri ya. Tinggal kita paste, lalu kita save. Nah, di sini bisa kita lihat, sini ada sebuah value yang mungkin teman-teman bisa lihat di bawah ada yang abu-abu https://htf yang ada di bawah sini ya. Nah, itu artinya sudah menunjukkan URL-nya. Berarti ada alamat yang mau kita tuju gitu. Tinggal kita klik aja. Nah, dia langsung menuju ke halaman website yang kita sudah taruh di URL-nya. Mau misalnya kita mau ke halaman Google juga bisa ya. google.co.id. Nah, kayak gini. Kita mungkin bisa copy aja langsung dan diganti di sininya. Gitu. Paste. Nah, selesai ya. Kita cek lagi. Oh ya, kalau misalnya kelebihan dari web server, kita tanpa harus merefreshnya ya. Tidak seperti menggunakan XAMPP atau bisa dibilang localhost. Karena kalau localhost kita harus merefreshnya setiap ada pembaruan. Tapi di sini tidak usah. Nah, sekarang kita klik, dia langsung menuju ke halaman Google. Seperti itu ya. Itu cara penggunaan dari A-Link ya. Jadi A-Link itu memang berguna saat kita memindahkan suatu URL, atau mungkin kita bisa coba bagaimana caranya membuat atau menyambungkan antar dua halaman HTML itu sendiri. Mungkin teman-teman butuh dua halaman HTML lagi, di sini kan masih satu ya. Mungkin kita bisa bikin sembarang aja, Ctrl N, Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Mungkin kita bisa bilang about gitu ya. About me, about strip me juga boleh. Tinggal kita cari HTML, kita save, terus kita ketik HTML5. Nah, ketika udah dibuat, kita mungkin ini hanya untuk mencetak catatan itu halaman about ya, about me gitu. Mungkin kalau misalnya mau ada tombol back lagi, kita bikin A-Link. Nah, bagaimana cara menyambungkan kedua halaman ini? Syaratnya yang pertama, dia harus dalam satu file yang sama ya. Pastiin memang harus satu file yang sama. Ketika sudah pasti satu file, kita bisa ke sini ya. Setelah kita ganti ini jadi about me. Di href ini kita bisa tambahkan aja. Nah, ketika kita benar memasukkan dari name filenya itu sendiri, langsung muncul suggest-nya. Kita mau ke sini, kita mau ke about HTML ini. Nah, kita coba lihat di hasilnya about me, kita klik, oke, berhasil ya. Ini berhasil nyambung dan halamannya sudah berubah jadi about strip me.html seperti itu. Dan kita bagaimana kita mau baliknya lagi nih gitu. Pengennya kita ke indeks lagi. Caranya sama, kita sediakan pakai A-Link yang tadi yang biasa nulisnya di antara tag A-nya. Mungkin kita bisa bilang home atau back ya. Mungkin bisa dibilang ya home lah ya. Nah, bebas. Ini penulisannya bebas. Halaman ini tulisannya bebas, terserah. Nah, kalau misalnya kita mau balik lagi, berarti kita harus arahkan ke halaman indeks gitu ya. Kita bisa langsung tulis saja seperti itu, berarti i, nah langsung muncul ya. Ups. Nah, langsung aja tinggal di enter, tinggal kita save. Ups, lalu dia langsung muncul di sini. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita klik, dia berhasil ya. Nah, itu cara menggunakan link di HTML. Jadi kita saling menghubungkan antar banyak HTML, itu bisa banget seperti itu ya.
Dan terus kita cek lagi link kita sudah, dan sini ada penjelasannya. Jadi itu didefinisikan dengan tag A dan diawali dengan tag A dan diakhiri dengan /A. Dan di href itu yang diisi dengan link yang kalian tuju ya. Tadi mau misalnya mau titik HTML bisa, mau URL dari manapun bisa, mungkin bisa kita bikin ke Facebook kita, ke Instagram kita, itu bisa ya. Seperti itu. Dan ya paling itu aja penjelasan dari penggunaan link itu sendiri di HTML. Nah sekarang bagaimana cara kita mengimport gambar ke HTML? Oke. Di sini bisa kita langsung aja. Yang pertama kita cari dulu gambarnya. Ketika udah ketemu gambarnya, tinggal dipaste. Nah syaratnya sama, harus dalam satu folder yang sama ya, satu folder yang sama dengan HTML itu sendiri. Bagaimana cara ngeceknya? Di sini udah ada. Nah, ketika kita klik dia masuk cocok, berarti ada ya, seperti itu. Dan bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya sama. Kita bisa aja langsung ketik img. Nah, img ini mendefinisikan dia sebagai image, ya. Image, kita langsung enter aja nggak masalah. Dan di src ini mungkin kepanjangannya source. Source itu kita mau ngambil bahan itu dari mana gitu ya. Dan source-nya itu apa gitu. Nah, di sini kita bisa cek ada namanya logo haltef.png. Dan di sini wajib ditulis sama persis ya. Logo haltef. Nah, ketika kita udah benar, langsung aja kita enter aja ya. PNG. Nah, extensionnya juga harus ditulis ya. Extension itu seperti JPG, PNG itu harus ditulis juga ya. Kalian harus mendefinisikannya. Dan kita lihat hasilnya seperti ini. Dia lebih besar karena belum kita atur dari ukurannya. Nah, ukuran itu sendiri kita bisa pakai height. Height itu sebagai tingginya bebas mau berapa gitu ya. Mungkin kita pakai 200 px untuk tingginya, dan height-nya kita bisa pakai 200 px biar dia sama besar dan lebar juga sama. Nah, sekarang sudah lebih kecil ya. Kembali yang tadi ketika kita belum mengubah ukurannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengambil gambar itu dari URL ya? Sama juga caranya. Yang pertama kita harus tahu dari gambarnya itu sendiri ya. Misalnya haltef, kita cari haltef, kita ada gambar. Nah, di Google ini udah ada gambarnya. Nah, di sini bagaimana cara penggunaannya? Mungkin kita bisa diklik kanan aja. Kita lihat aja open image in new tab. Nah, di sini sudah ada URL ya. Ketika teman-teman ngeklik dan langsung arah ke open image in new tab, langsung mengarahkan ke gambarnya itu sendiri ya. Dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam HTML kita? Nah, kita bisa sama, kita pakai img, tinggal kita enter aja, sama, penggunaannya juga sama. Mungkin dari height sama height ya, width ya, widthnya 200 juga. Kita cek dulu hasilnya. Oke, sama aja. Dan ini mungkin bisa kita kopas biar nanti ukurannya langsung sama gitu ya. Nah, cuman di src nya belum karena kita belum mengambil dari linknya. Nah, URL yang inilah yang nanti kita bakalan copy ke dalam HTML kita. Kita Ctrl C aja langsung dan paste, save, keluar hasilnya sama persis ya. Apa kekurangannya kita mengambil gambar dari Google seperti ini? Ini adalah kekurangannya ketika mungkin aset atau gambar tersebut sudah dihapus oleh pemiliknya gitu ya. Mungkin ada update dari website yang sana gitu ya, kita asal ngambil atau udah di delete gitu. Itu resikonya kalau misalnya mengambil gambar secara online atau bisa dibilang secara URL aja. Tapi kalau misalnya gambarnya sudah kita download, emang sudah bakal aman karena itu sudah punya kita. Dan di sini sudah ada direktorinya juga ya, sama persis. Jadi tidak mungkin file ini akan terhapus gitu sama orang.
Seperti itu ya, itu kekurangan dari penggunaannya kalau misalnya menggunakan dari URL. Memang tidak disarankan ya mengambil dari URL itu sendiri. Dan kita lihat lagi selanjutnya. Ini impor gambar kita sudah. Dan di sini sama, dibukanya sama tag img. Di src-nya itu diisi link gambar atau gambar yang ada di folder kita. Juga harus sama ya. Dan width untuk mengatur lebar gambar, height itu untuk mengatur tinggi gambar. Seperti biasa ya, bahasa Inggris aja. Dan sekarang bagaimana cara kita menggunakan CSS? CSS itu ada 3. Ada CSS inline, internal, dan external. Yang inline itu menggunakan style atribut dari HTML element. Internal menggunakan text style dan di dalam tag head atau head section ya. Dan di sini ada eksternal juga. Eksternal memang yang sudah mungkin umum yang kita pakai, yaitu pakai file CSS terpisah. Bagaimana cara penggunaannya kita lihat. Dan ini cara penggunaan inline. Kalau inline kita langsung meletakkannya di dalam tagnya itu sendiri ya. Nah seperti ini, mungkin kita bisa langsung aja kita style, enter, setelah kita color, langsung pilih aja, langsung tinggal di enter. Setelah kita red, tinggal di enter, save gitu ya. Kita lihat lagi dari hasilnya seperti ini ya, sudah menjadi warna merah. Nah sama, mungkin kita pakai style lagi, enter, ada colornya gitu ya. Colornya mungkin bisa white, tapi mungkin kita tambahin background colornya red. Nah seperti ini. Jadi selalu dipisahkan dengan titik koma ya. Ini berbeda komen dengan yang ini, dan selalu diakhiri dengan titik koma seperti itu. Dan kita lihat lagi hasilnya seperti ini ya. Nah bisa banget seperti itu. Dan kita lihat lagi selanjutnya apa ya, setelah kita tahu cara penggunaan dari CSS inline. Ada lagi namanya CSS internal. Nah CSS internal itu bagaimana cara penulisannya. Jadi dalam head ya, dan dibuka dengan style dan ditutup dengan slash style. Cara penggunaannya gampang banget. Di dalam head mau dibawa title, style, tinggal di enter aja, enter lagi, langsung kita bikin jadi H5 gitu ya, kurung kurawal, enter, sama ya, masih aja color, bikin royal blue gitu, dan bisa H6 juga seperti itu. Oke, kita jadi colornya dulu green, bisa. Dan sekarang kita lihat lagi apakah mereka sudah berubah. Yap, mereka berubah seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya di style ini kita mau menambahkan H3 lagi ya, misal H3, padahal dia sudah diinisiasi atau dipakai stylenya sendiri di inline dengan ada color red. Dan bagaimana kalau misalnya kita tambahkan dengan color kita sendiri tanpa mungkin kita sengaja lupa atau segala macam, kita ubah jadi warna ungu mungkin, dan dia tidak akan berubah. Karena apa? Karena struktur dari CSS itu sendiri dia lebih mengutamakan yang inline seperti itu ya. Dia lebih mengutamakan inline kebanding yang internal seperti itu. Dan mungkin langkah baiknya kita bisa hapus aja yang inline, semuanya bisa kita hapus aja. Jadi kita udah nggak pakai yang inline lagi. Nah, dia berubah jadi warna ungu gitu ya. Mungkin yang tadi ada H4, kita coba lagi bikin jadi colornya red juga. Nah ya, kalau bisa mungkin kita bikin lagi H1 gitu ya. Dan yang ditulis yang warna merah ini itu adalah tag HTML kita ya, tag HTML yang ingin kita tuju. Misalnya dia ada 3, berarti tinggal tulis saja tagnya H3,
langsung saja tambahkan di style seperti itu. Itu untuk mewarnai secara garis umumnya menggunakan tag dari HTML itu gitu. Dan kita coba lagi. Nah mungkin kita udah cukup ya untuk yang inline internal. Di internal ini kita sudah pakai, dan tadi kita udah melihatnya satu lagi, yaitu dengan cara eksternal seperti itu ya. Cara penggunaannya bagaimana? Cara penggunaannya dari eksternal ini gampang banget. Jadi kita yang pertama di sini kita butuh file namanya .css. Di sini kita hanya punya .html dan .html. Nah, bagaimana untuk membuatnya? Ya kita tinggal bikin file baru aja ya. Kita ke file, tinggal pilih aja yang new file. Nah, ketika di sini tinggal file, kita pilih save. Nah, kita save-nya apa? Yang kita save di sini adalah CSS. Bentuknya CSS, nama filenya bebas, terserah, mungkin my style. Nah, ketika sudah membuatnya bakal ada logonya CSS itu, pagar ya. Dan bagaimana cara menempatkannya? Dan kalau misalnya dari slide kita, dia hanya dipanggil menggunakan link, rel, style sheet, href seperti ini ya. Ada di baris ketujuh ini. Ini cara penggunaannya. Dan sama semuanya kalau misalnya kita mau menggunakan file eksternal atau memanggil eksternal apapun, kita wajib dalam satu folder yang sama ya. Nih, harus dalam satu folder yang sama, wajib itu. Cara penggunaannya kita cukup dari link. Nah, ketik link aja. Di sini banyak banget. Jadi tinggal kita pilih yang CSS. Nah, dia langsung mengarahkan cursor ke tulisan style.css. Itu artinya itu nama file CSS kita itu sendiri. Dan kalau misalnya kita nggak punya nama style.css, bisa kita rubah ya, hanya nama depannya. Jadi my style. Nah seperti ini, seperti itu ketika kita udah rubah. Dan kalau misalnya kita udah memakai CSS eksternal seperti ini, jangan ada CSS lainnya gitu ya, jangan ada seperti ini. Dan CSS internal itu sendiri sebenarnya menjadi kerangka ya, kerangka yang nanti akan bisa kita pindahkan menjadi CSS eksternal ya. Kita tinggal langsung aja memblok dari sini, tinggal kita cut saja. Nah ketika sudah di cut, kita langsung paste seperti ini. Nah di sini kita sudah memindahkan atribut semuanya dari CSS itu sendiri. Dan kita lihat lagi dari hasilnya tidak ada error. Atau mungkin semuanya terbaca warnanya segala macam ya, karena ini live server ya. Nah seperti itu. Jadi syaratnya memang harus memakai link, rel, style sheet segala macamnya. Tinggal diikutin aja. Tinggal pilih yang link, yang CSS gitu ya. Dan nanti di hrefnya ini nama file CSS yang udah kita buat gitu ya. Cukup seperti itu, mudah banget cara penggunaannya. Habis itu kita lihat lagi, kita sudah tahu cara penulisannya dari inline, dari internal sampai ke eksternal seperti ini. Dan semua atribut selalu diakhiri dengan titik koma ya di CSS. Jangan sampai lupa, karena akan terjadi error kalau misalnya kita lupa menutupnya. Makanya kalau bisa ditutup di akhir barisnya seperti itu. Kita lihat lagi, CSS sudah, penjelasan inline-nya ya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, karena tadi kita juga sudah praktek dari cara penggunaannya. Internal juga sudah dibuka dengan style dan ditutup dengan /style. Dan di sini ada penggunaan eksternal ya. Tadi juga sudah kita jalankan dan hasilnya berhasil ya. Dan di sini sekarang kita pakai CSS border. Gitu. CSS border ini nanti akan kita pakai sebagai teori untuk mengetahui margin dan padding ada di CSS gitu.
Oke, dan kita mungkin bisa langsung aja kita lihat dulu dari hasilnya. Mungkin kita pakai yang H1 aja gitu ya, atau mungkin HR bisa kita hapus karena kurang kita pakai. Kita cukup pakai 2 tag aja, H1 dan H2 aja, sisanya bisa kita hapus seperti itu. Oke, jadi H2. Oke, tagnya udah ada. Mungkin gambar juga bisa kita hapus dan linknya juga bisa kita hapus. Nah, sini kita sudah punya atributnya, dan sekarang kita tinggal memakai CSS border. Cara pemakaiannya yaitu tinggal ketik aja border. Di sini banyak banget, tapi kita pakai border aja. Tinggal di enter, dan di sini adalah besar dari border itu, lebarnya, atau bisa bilang lebarnya si border itu. Terus ini bentuknya solid, dan di sini ada warnanya. Di contoh aja mungkin warnanya black, kita bisa copy aja dari atribut yang untuk H2. Nah, ini border. Nah, di sini udah ada bordernya. Kita udah bikin CSS border karena nanti akan kita lanjutkan ke margin dan padding. Nah, di sini ada CSS padding. Cara penggunaannya padding seperti ini. Kita bisa pakai aja padding. Tadi ada 20 px gitu ya. Kita lihat lagi dari hasilnya seperti ini ya. Ini padding. Jadi padding ini mendefinisikan sebagai space di antara border dengan konten ya. Ini adalah padding seperti ini. Ini cara penggunaannya dari padding. Dan ada lagi temannya dari padding yaitu margin. CSS dari margin ya. Ini ada margin 50 px. Bisa kita coba. Sama ada margin 50 px. Di bawahnya aja buat yang H1. Margin 50 px. Kita save, kita lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Yang pertama ini H1 kita, mungkin ini bisa kita rapihin aja karena kurang berurut ya. Nah, seperti ini dari H1 kita. Nah, di sini kita punya yang pertama ada margin 50 px. Jadi kalau margin itu dihitung dari border sampai ke ukuran kanvas kita ya. Nah, dia akan ngikutin dari ukuran kanvas yang kita pakai. Tapi kalau misalnya padding, dia nggak akan ngikutin, dia cuma ngikutin dari ukuran space antar border dengan konten, itu bedanya. Tapi kalau margin itu dari border sampai ke kanvas seperti ini ya. Ini berarti kita memiliki jarak sebesar 50 px. Yang kiri, yang atasnya juga punya 50 px, yang sebelah kanannya juga 50 px, dan sebawahnya termasuk 50 px juga ya. Karena di sini kita tidak mendefinisikan ada margin top, margin left, margin bottom, dan margin right ya. Ada 4 satuannya masing-masing seperti itu. Tapi di sini kita cukup pakai margin 50 px. Yang artinya kalau seperti ini kita mendefinisikannya secara bersamaan. Jadi left, right, bottom, dan top itu ukurannya sama 50 px seperti itu ya. Makanya kalau memang kita masih belum memahami penggunaan dari margin, kita bisa kembangin lagi. Ini kan secara global ya marginnya. Mungkin kita bisa tambahin margin strip top. Margin strip top ini yang artinya adalah batas antar kanvas atas dengan border atas seperti ini ya. Ini namanya margin top seperti itu. Tadi ada lagi margin left 50 px juga. Nah, 50 px berarti dia sebelah kiri ya. Sekarang udah kelihatan jelas pergeserannya dari sebelah kiri gitu. Dan kalau ada lagi margin strip right sama 50 px juga. Nah, dan jaraknya juga sama 50 px seperti ini ya.
Dan ada lagi margin bottom 50 px. Nah ini ya sama, maka tadi sama yang margin 50 px seperti itu dengan margin yang 4 atribut ini sama ya. Makanya kalau memang untuk mempersingkat dari code kita, mempersingkat cara penulisannya, bisa langsung pakai yang margin 50 px itu sendiri ya. Itu caranya. Dan kalau misalnya mungkin kita mau mengaturnya satu-satu dari per elemen, atau mungkin saya bilang kita cuman mau membuat batasnya antara atas sama bawah gitu ya, mungkin kita bisa pakai margin top doang atau pakai margin bottom seperti itu. Mungkin saya bilang kayak spasinya lah, enternya antar section itu bisa kita pakai margin biar nggak terlalu berdekatan, nggak perlu mepet-mepet, bisa kita pakai margin atau padding gitu ya. Seperti itu cara penggunaannya. Dan ini cara per atributnya, kita komen aja dan di sini kita hidupkan lagi dan hasilnya sama ya, sama persis dengan 4 atribut ini. Jadi teman-teman bisa memilih mau dari mana aja, bebas cara penulisannya. Tapi yang terpenting wajib tahu margin dan padding itu perbedaannya apa. Seperti itu ya. Padding pun sama, cara penulisan juga sama seperti ini gitu ya. Makanya di sini teman-teman memang harus mengetahui apa perbedaan dari margin dengan padding secara bagusnya ya, biar tidak ada kesalahan. Dan kenapa dibilang, mungkin bisa dibilang padding itu kurang bagus untuk membuat link. Link itu yang tadi yang aling tadi nih, yang aling ini. Nah ini itu sebenarnya kurang bagus menggunakan padding, kurang bagus karena apa? Kita bisa coba. Nah kita coba ada padding, mungkin kita mau padding right, misal 50 px. Kita lihat lagi, mungkin di sini ada perubahan. Nah tapi disinilah ada artinya gitu. Ini maksudnya A ini adalah tag dari HTML kita. Ini tag A ya. Ini maksudnya tag A yang mendefinisikan itu link ya. Dan di sini kita pakai atribut padding right, yang artinya dia membuat jarak yang sebelah kanan ya. Kenapa kurang bagus? Karena di sini. Nah, inilah bedanya ketika kita pakai padding. Jadi padding itu memang sebenarnya mengukur berdasarkan border. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih singkatnya, bisa pakai atribut border aja. Kita lihat. Nah, ini adalah lebar dari si A-nya. Makanya kenapa mulai dari sini kita udah bisa diklik, karena itu adalah paddingnya gitu loh. Itu bagian paddingnya. Itu sebagai jaraknya dari si A-nya itu sendiri. Makanya memang kalau bisa untuk membuat sebuah link, jangan memakai padding ya, karena kurang bagus. Nah, karena di sini kita bisa mengklik tapi tidak tahu tujuannya apa gitu ya. Dan mungkin kalau salah mau diteliti dari URL-nya aja ya, dia mendapat URL-nya apa gitu ya. Itu cara mengetahuinya. Tapi alangkah baiknya jangan pakai padding. Dan kalau salah pakai margin gitu ya. Ini kan padding, kita coba jadi margin. Save. Nah, dia tidak akan ada kesalahan apapun dan tidak ada space yang terbuang gitu ya. Margin itu memang satu kotak punya dia itu, ya udah gitu loh. Mungkin jadi margin kayak kurang, mungkin kita pakai left aja. Nah, sama ya. Dia tidak ada kesalahan. Oke gitu. Nah, teman-teman kalau saya disaranin untuk belajar margin dan padding menggunakan atribut border aja ya. Biar mengetahui box sizingnya per tag HTML itu, biar tahu perubahannya di mana dan biar tahu apa kegunaannya. Karena tanpa atribut border kita tidak mengetahui spasi antar sectionnya atau per jaraknya gitu ya. Dan sebenarnya per tag HTML itu memiliki border.
cuman bordernya bentuknya invisible ya, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa mendefinisikannya di CSS dengan seperti ini ya, border. Itu cara kita mempelajari materi margin dengan padding seperti itu. Dan kita bisa lihat lagi. Nah, di sini ada penjelasan CSS border yang tadi ya. Tadi ada yang PX itu ukuran dari bordernya, dan bordernya biar terlihat itu menggunakan solid. Banyak tipenya, mungkin saya bilang ini ada tipe border seperti itu ya. Dan di sini ada ya sisanya warna. Jadi dia terbentuk dari 3 ya, border, langsung aja 2 PX, solid, sama warnanya seperti itu ya. Dibersihkan dengan nulis border terlebih dahulu, lalu ukurannya, lalu bentuknya solid, dan terakhir adalah warnanya border itu sendiri seperti itu. Sekarang kita sudah mengetahuinya. Dan tadi yang padding, mengatur space antara teks dengan border ya, seperti tadi mungkin bisa dibilang konten dengan border. Dan menggunakan padding bisa pakai PX atau bisa dengan menggunakan persen. Bedanya apa? Kalau pixel itu setiap piece itu rata-rata itu berbeda, makanya mungkin bisa diganti dengan persen seperti itu ya. Tapi tergantung dari cara penggunaan kita aja. Terserah memakai mau persen atau memakai PX, silahkan, bisa banget. Jadi mungkin tadi kita udah belajar margin right, mungkin margin right 50% itu bisa, margin left 50% itu bisa, atau mungkin kita bisa di mix juga ya. Jadi ada yang pakai persen, ada juga yang memakai PX. Itu bisa, dan itu nggak masalah juga ya, bebas dari tergantung dari apa ya, permasalahannya aja gitu, apa yang mau dibuat gitu. Jangan terlalu memaksakan ini tuh harus PX, itu harus persen gitu, enggak ya, nggak harus ya. Sama margin juga, tapi dia mengatur space dengan batas luar kanvas gitu ya, maksudnya itu dengan border dengan kanvas itu sendiri ya. Sama penggunaannya, bisa pakai PX atau bisa pakai persen ya, seperti cara penulisan dari padding. Terus selanjutnya di sini kita mengenal selektor. Selektor ini ada 2, yaitu ID dan class. Seperti itu. ID merupakan elemen unik dari HTML yang dimana nama penggunaan ID sendiri bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. ID sendiri bisa digunakan untuk CSS juga gitu ya. Cara pemanggilan ID itu dengan hashtag atau bisa bilang pagar gitu. Contohnya ID sama dengan halo. Dan bagaimana cara menggunakannya? Cara penggunaannya seperti ini. Kita tadi cuman H1 aja. H1 saja, dan hasilnya kita cek dulu masih sama. Nah, di sini adalah cara menggunakannya. Jadi selektor itu ditambahkan di dalam tag HTML kita. Selektor ditambahkan di dalam tag HTML kita, jangan di luarnya. Jadi ada ID. Nah, di sini udah ada. Tinggal kita enter saja, enter, dan dia langsung membuat sebuah kalimat gitu ya. Bebas mau namanya apa. Di sini halo 1 gitu ya. Ini sebagai contoh saja cara penggunaannya gitu. Dan mungkin kita bisa juga pakai strip juga ya. Boleh. Kita boleh pakai strip, asal jangan di spasi. Cara penggunaannya di spasi, karena di sini dihitung menjadi dua ID. Ya, jangan di spasi. Jadi angka baiknya di strip aja. Kalau misalnya memang mau 2 kata gitu ya. Mau 2 kata atau lebih, sama ID juga. Dan juga jangan diawali dengan angka ya. Misal kita tanpa sengaja membuat, ini contoh aja. Nah kayak gini mungkin kita tidak melihat ada perbedaannya ya. Cuman yang kita bisa lihat nanti ketika di file CSS nya itu sendiri. Nah, kita bisa coba aja, kita Ctrl C. Oh ya, CSS yang ini
mungkin bisa kita hapus saja, nanti ada hasil recordingnya. Nah, jadi tadi cara penulisannya yang kita ingat, kita menggunakan pagar, dibuka dengan pagar, habis itu diikuti dengan nama kelasnya itu, nama ID-nya itu sendiri ya, dan tinggal kita paste aja. Nah, di sini kita memiliki hashtag dan diikuti dengan nama ID-nya, dan jangan lupa pakai kurung kerawal seperti itu. Kita coba saja dengan basic saja, color, mungkin warnanya yang lebih cerah gitu ya. Dan di sini sudah bisa kita pakai, kita lihat hasilnya benar ya, seperti ini. Jadi cara penggunaannya seperti itu dengan ID Halo Strip Haltef, tinggal kita di CSS ini aja, seperti ini cara penggunaannya, dan hasilnya berhasil. Ini menggunakan ID gitu ya. Dan ini kenapa ini error? Karena mungkin di sini enggak ya, tapi di CSS-nya error. Kita coba lagi, copy lagi, kita bikin CSS baru, diawali dengan hashtag dan diikuti dengan nama ID. Nah, error ya. Mungkin kita coba dulu color red. Nah, error ya, dia nggak bisa membaca hasilnya. Makanya jangan diawali dengan angka, itu tidak boleh gitu ya. Mungkin secara tidak langsung di HTML kita nggak ada error ya, tapi di CSS kita yang nggak bisa membacanya seperti itu. Dan dia boleh memasukkan angka di dalamnya gitu ya. Misalnya halo satu strip haltef, dan namanya ini sensitif, ID itu sensitif, ID atau kelas namanya sensitif, makanya kita harus sama persis. Dan sekarang sudah terbaca. Misal kita tanpa sengaja kita udah menambahkan nih ID halo strip haltef gitu ya, mungkin kita mulai lupa halte doang gitu ya, hashtag halo strip halte, ya dia nggak akan kebaca ya, karena CSS membacanya dari nama ID-nya nih. Kita punya namanya ID-nya apa, di HTML-nya ada nggak gitu ya. Kalau misalnya memang nggak ada, ya tidak akan ditampilkan gitu ya. Kayaknya jangan sampai ada kesalahan dalam penulisannya. Nah, mereka memang sensitif seperti itu ya. Dan semua tag HTML bisa ya, mungkin dari A-nya kita bikin jadi ID juga. Ini bebas namanya. Nah, di sini kita bikin lagi. Sini tinggal kita CSS-in aja ya. Nah, color mungkin warnanya mau hijau, bisa ya, seperti ini. Dan tadi selain ID ada lagi selektor yang namanya kelas ya. Tadi kita sudah belajar cara penggunaan ID di HTML dan di CSS-nya. Dan ini cara penulisannya, penulisan di HTML-nya seperti ini, dan ini penulisan di CSS-nya seperti itu ya. Sama tadi kita sudah mempraktekkannya seperti itu, dan ini hasilnya gitu ya. Dan kelas sama juga dengan ID, kelas bisa dibuat dalam satu line dengan kelas lainnya gitu. Dan kelas ini bisa dipanggil dengan titik, diinisiasi dengan titik. Sama cara penggunaannya juga sama, cuman dia yang membedakan yaitu pakai titik gitu ya. Nah, satu halo haltef, di sini kita pakai kelasnya halo haltef, dan di sini ya halo haltef, di sini kita bisa pakai titik, diawali dengan titik dan diikuti nama kelasnya seperti itu ya. Color mungkin blue aja yang simple, dan ya sudah berhasil cara pemakaiannya. Jadi ini untuk ID yang atas, dan ini untuk kelas yang bawah mau pakai titik. Dan keunggulannya apa ketika kita sudah mengenal ID dan kelas? Keunggulannya ketika kita memiliki tag HTML yang sama gitu ya. Nah, seperti ini.
kita punya case H1-nya ada 2 gitu ya. Mungkin kita bisa pakai ID, kita juga bisa pakai kelas. Atau juga memang kita bisa memakai kelas lagi ya, kelas. Nah, jadi di sini kelebihannya dari cara penggunaan kelas itu sendiri. Maupun kelas maupun ID sama, mereka kelebihannya seperti itu. Itu untuk mencegah kita saat memiliki banyak tag HTML yang sama ya, seperti itu. Walaupun di sini kita lihat, kita definisikan H1-nya ada 2 nih ya, mungkin di sini yang ungu ini dan yang bawahnya biru ya. Mereka memiliki kelas yang berbeda. Jadi sama teorinya sama aja kayak kita sekolah atau kita kuliah gitu ya. Kita nggak akan mungkin salah memasuki kelasnya itu sendiri ya. Makanya mereka dibatasi dengan kelasnya seperti itu, dan dia tidak akan mengambil kelas lainnya selagi kita memang benar cara penulisannya. Sekali lagi, penulisan dari ID maupun kelas mereka sensitif dan harus sama persis ya cara penggunaannya seperti itu. Dan di sini cara penggunaan kelas dan ID memang harus bisa dan harus mengerti cara penggunaannya seperti apa, karena nanti akan diimplementasikan di dalam Bootstrap-nya. Nah, di sini udah ada hasilnya, dan sekarang kita masuk cara penggunaan Bootstrap itu sendiri, gitu ya. Mungkin cara penggunaannya, dan di sini cara pakainya. Silakan kunjungi website yang ada di slide ini, gitu ya. Di sini mungkin bingung ya ketika kita nge-search Bootstrap atau getbootstrap.com, itu langsung diarahkan ke dalam Bootstrap 5 gitu ya. Tapi di sini bisa pakai Bootstrap 4.5. Mungkin teman-teman buat yang belum dapat slide-nya bisa langsung aja dicari aja di Google ya, yaitu Bootstrap, Introduction Bootstrap. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita Bootstrap, ini adalah tampilan dari Bootstrap versi 5 ya, atau mungkin kita bisa Bootstrap. Nah, kita bisa cari aja, searching aja namanya Bootstrap. Di sini sudah ada semuanya lengkap, tinggal kita klik aja ya. Klik dari URL itu sendiri. Tinggal diklik, ketika sudah masuk tampilannya akan seperti ini. Gitu ya. Dan ini tampilan dari Bootstrap versi 5. Seperti itu. Dan ya teman-teman sama cara penggunaan Bootstrap-nya. Nah, bagaimana cara menggunakan Bootstrap ini ya di dalam HTML kita, seperti itu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat lagi dari slide-nya, ada copy starter template. Nah, starter template ini kita dapat dari mana ya, gitu. Kita dapat dari webnya. Caranya teman-teman bisa arahkan aja langsung ke docs, ke tab yang docs ini ya, ke docs. Nah, ketika sudah ke halaman docs, atau bisa dibilang mungkin dokumentasi ya. Nah, di sini ada bagian introduction. Kita scroll ke bawah, ada quick start. Cara cepatnya copy paste style sheet link dan segala macam. Ini untuk memakai CSS nya, dan ini untuk JS nya gitu ya. Dan ini dia menyediakan juga bundle untuk Bootstrap JS nya itu sendiri, dan ada spare gitu ya. Dan tapi di mana sih? Nah, di sini cara penggunaannya dengan cepat ya. Starter template. Nah, di sini ada starter template. Nah, ketika kita sudah mengetahui di sini ada starter template, caranya kita tinggal bisa langsung kopikan saja. Di Bootstrap sudah ada fitur copy paste tanpa kita harus memblok code ini, membloknya sepanjang ini ya. Nah, tinggal kita copy, kita pakai fitur copy aja. Nah, tadi di HTML kita mungkin kita bisa bikin file baru aja ya. Kita bikin file baru, ada file,
new file, habis itu kita save dulu. Nah, ketika di save plain text-nya HTML, dan ininya mungkin kita bisa dibilang belajar Bootstrap. Tinggal di save. Nah, di sini kita sudah menyediakan halaman baru kosong gitu ya untuk membuat Bootstrap itu sendiri. Dan yang tadi di halaman Bootstrap kita tadi ada template-nya ya. Mungkin teman-teman bisa langsung kopikan saja, copy lalu tinggal paste, save, dan ini kita sudah memakai Bootstrap. Nah, caranya bagaimana untuk menjalaninya? Nah, di sini kan masih di halaman indeks ya, gitu ya. Dan teman-teman bisa langsung aja klik kanan lagi seperti biasa, open with live server. Nah, di sini kita sudah menggunakan Bootstrap 5 seperti itu ya. Di sini kita sudah valid cara menggunakan Bootstrap 5 seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari slide-nya Bootstrap 4.5 gitu ya. Tahu dari mana sih versinya gitu ya? Ya versinya dapat dari URL ya, seperti itu ya. Di sini. Ini 5.0 dan kalau dari slide sini yaitu 4.5. Itu teman-teman bisa langsung arahin aja ya. Jadi di sini 4.5. Nah, berbeda ya, tampilannya jauh sangat berbeda gitu. Ini adalah versi dari si Bootstrap-nya itu sendiri. Tapi karena kita sudah terlanjur menggunakan yang kelima, ya sudah ya, pakai yang 5 saja karena ini versi terbarunya gitu, tidak masalah. Dan kalau misalnya kayak tadi kita mungkin di slide-nya 4.5 ya versinya. Mungkin cuman ada perbedaan penggunaan kelasnya aja sih ya. Ada perbedaan kelasnya, dan kalau memang lebih baiknya cukup kita memakai satu aja, cukup memakai satu versi. Jadi kayak mungkin kita membuild websitenya itu sendiri dengan Bootstrap versi 4.5 atau mungkin mau yang 5.0 sekalian gitu ya. Karena yang akan kita pakai komponennya mungkin ada yang berbeda dari penggunaan kelasnya seperti itu. Dan itu cara simpelnya kita menggunakan Bootstrap. Dan Bootstrap mungkin bisa menyediakan fitur download juga ya. Di sini ada fitur download. Nah, teman-teman bisa mungkin download aja compiler CSS dan JS-nya seperti itu ya. Dan bagaimana cara penggunanya sama di dalam satu folder seperti itu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang mau belajar hanya untuk mengetahui cara penggunaannya Bootstrap seperti apa dan cara menggunakan komponennya seperti apa dengan Bootstrap, teman-teman langsung bisa ke introduction aja dan lalu tinggal pilih yang starter template aja ya. Nah, seperti itu. Oh ya, dan Bootstrap ini sebagai framework dari CSS gitu ya. Dan di bagian dunia website ada banyak framework gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu ada framework CSS dan sama frameworknya JavaScript, dan ada lagi frameworknya PHP. Jadi itu berbeda ya cara penggunaannya masing-masing gitu. Dan di sini juga banyak framework CSS-nya, ada juga yang selain dari Bootstrap itu sendiri ya. Itu masih ada lagi framework yang lainnya seperti Materialize, Semantic.ui. Itu mereka cara penggunaannya berbeda juga dari Bootstrap. Dan mungkin ada beberapa fitur yang berbeda juga ya, dan cara penulisannya berbeda. Yang jelas nama kelasnya juga sudah berbeda kebanding dari si Bootstrap itu sendiri. Atau mungkin Materialize, kita udah mengetahui banyak tentang Materialize gitu ya. Atau mungkin yang belum tahu bisa search aja Materialize. Nah, Materialize ini juga CSS ya, framework CSS yang merupakan mungkin bisa dibilang pesaingnya dari si Bootstrap seperti itu ya. Dan kalau kita ke getting started, mungkin dia juga menyediakan fitur download sama dengan Bootstrap juga gitu ya. Tapi di sini kita akan mengajarkan cara penggunaan Bootstrap aja gitu ya. Untuk sisanya teman-teman bisa mengeksplornya cara penggunaannya seperti apa gitu ya.
Sini ada starter template, tadi kita sudah mengkopinya, dan ini simpelnya kita sudah menjadi halaman Bootstrap-nya itu sendiri ya. Hello, Alt F gitu ya. Sama, ini adalah HTML biasa. Cuman di sini kita melihat ada komen Bootstrap CSS yang artinya memang wajib kita pakai gitu ya untuk CSS-nya dia, seperti itu. Dan yang bawahnya juga sama, ada Bootstrap bundle juga yang JS-nya udah mungkin packagingnya lebih diperpadat ya. Kemarin ini mungkin dipisah, ini dipisah jadi dua, tapi kalau ini dia digabungkan gitu, makanya kita cukup memanggil satu code ini aja gitu. Dan selanjutnya ketika kita sudah berhasil menggunakan Bootstrap dan hasilnya seperti ini ya, sama, tapi ini karena yang versi 4.5 mungkin dia masih memakai yang separate, masih yang dipisah gitu ya. Dan di sini sekarang kita membuat navbar atau navigasi, atau bisa dibilang menu simpelnya dari Bootstrap. Itu gampang banget ya. Kita dari sini kita bisa baca, silakan ke components dan cari navbar. Setelah itu langsung copy paste code ke dalam HTML kita. Nah, sekarang kita bisa coba ya cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya cukup simpel ya. Kita bisa ke introduction, ini halaman yang tadi awal, kita pilih yang components. Nah, di sini ada namanya navbar ya. Navbar, ketika kita sudah ada, tinggal teman-teman pilih saja cara penggunanya seperti apa. Di sini mungkin kita menggunakan ada fitur search-nya, nanti untuk lebih yang ke PHP atau nge JavaScript lebih terkoneksi bisa pakai ini juga bisa. Kita lihat ada brandnya nih gitu ya, ada logonya seperti itu ya. Ada logonya, lebih bagus juga ya. Dan ini mungkin yang lebih navbarnya simple aja, seperti itu. Ini juga cara penggunaannya juga berbeda ya. Kalau ini terdiri dari ULLIA, kalau ini cukup A aja gitu ya, cukup linknya aja secara langsung. Dan ini juga ada drop downnya. Mungkin bisa dibilang kita pakai yang simple aja ya, yang memang awalnya aja nih. Kita bisa langsung copy aja, lalu ke Visual Studio Code kita, H1 nya kita hapus, tinggal kita paste dan kita save. Dan ini hasilnya seperti ini. Kita sudah menampilkan penggunaan navbarnya ya. Ini navbarnya berjalan dengan lancar. Dan apa keunggulannya dia? Keunggulannya adalah ketika mungkin seperti ini ya, dia sudah responsif seperti itu. Responsif yang artinya ketika kita bukanya di beda device, bisa di mobile atau nggak di tablet gitu ya, itu beda cara. Ini ya, ada namanya ini hamburger menu ya, ini bertumpuk seperti ini. Nah ya, dia lebih ke arah responsifnya, enak banget untuk menggunakan navigasi ya. Jadi kita tidak perlu menyeting dari JavaScript itu segala macam, cukup pakai Bootstrap aja seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah cara penggunanya navbar ini, tadi kita coba lagi navbar brand ya, biar mungkin lebih bagus lagi, ada logonya. Dan kita bisa scroll aja, di sini ada brand. Caranya titik navbar brand, berarti ini artinya kelas navbar brand yang bisa kita pakai. Nah, kita coba lihat lagi adding image, ini cara menambahkan gambarnya. Dan di sini mungkin mau pakai teks. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Mungkin terlihatnya kok aneh ya, kok nggak sepanjang yang di atas ya gitu ya, caranya nggak sepanjang yang di atas nih. Nah iya, karena memang mereka bisa dibilang Bootstrap cuma menyediakan satu per barisnya aja, nggak harus semuanya. Dan di sini kita butuh ketelitian, atau nggak kita bisa minimal kita baca urutan code-nya ya. Dan di sini Bootstrap menyediakan ada yang namanya
yang A class ini gitu ya, navbar brand. Nah, kita cek A yang memiliki kelas navbar brand itu di mana ya gitu. Dan ternyata di paling atas di sini ada. Nah, sama seperti dari si bootstrap itu sendiri. Oh ya, kenapa yang container fit ini nggak usah kita perhatikan? Karena ya yang mau kita tuju itu cuman buat nambahin gambar doang gitu ya. Dan di sini langsung aja kita bisa menambahkan image-nya aja gitu. Dan mungkin kalau mau pakai caption tinggal tambahin bootstrap. Dan kenapa nggak usah kita copy semua ya gitu? Kita copy, habis itu mungkin kita bisa paste di sini aja gitu ya. Nih, kita paste di sini. Apa yang membedakan mereka ya? Nah, ini bisa dibilang kurang bagus ya. Struktur dari apa ya? Dari penulisan code itu kurang rapih gitu ya. Nggak mungkin ada nav di dalam nav seperti itu ya. Dan ini kurang etis aja gitu. Dan cara benarnya kita balikin lagi ya ke awal gitu. Nah, ke awal tadi bisa kita lihat lagi dari websitenya. Di sini ada navbar brand sama, cuma dia nggak ada tulisan navbarnya ya. Dia nggak ada tulisan navbarnya gitu. Bisa kita copy aja gambarnya gitu, tinggal kita copy dan tulisan navbarnya kita bisa ilangin aja ya, kita ilangin. View web. Nah, di sini sudah dikasih tahu ya basicnya dari HTML itu sendiri. Untuk mengganti gambar itu memakai img ya, image. Source-nya apa? Ya tergantung gambar kita ya. Kita gambarnya mau apa gitu. Tinggal di sini ada logonya Haltef. Tinggal di save aja, sudah berubah jadi logo Haltef. Seperti itu. Dan di sini ada width sama height-nya, terserah kalian mau seperti apa, atau mungkin biar lebih presisi memakai ukuran yang sama gitu ya. Nah, dan tadi bagaimana cara menambahkan tulisannya? Di sini ada tulisannya, misalnya nama PT kita gitu ya, atau nama kita sendiri gitu ya. Bagaimana cara buatnya ya, tinggal tambahin aja ya. Ini ada bootstrap. Tinggal di akhir barisnya setelah img tinggal ketik aja namanya ya, Haltef gitu ya, Haltef Learning Center. Nah, seperti ini. Dan hasilnya sudah ada captionnya gitu ya. Untuk mungkin nanti kita bisa ganti dengan nama yang lebih pendek mungkin gitu ya. Di sini terlalu panjang, Haltef saja. Nah, seperti ini. Atau mungkin nanti nama kalian, nama perusahaan kalian gitu ya. Itu bisa seperti itu. Ini cara simple menggunakan dari navbar gitu ya. Kita tidak akan membahasnya terlalu banyak cara penggunaannya seperti itu ya. Dan kita sudah bisa menampilkan cara buat navbarnya dan cara menggunakan si bootstrap. Dan ada lagi yang terakhir yaitu menggunakan gambar slide gitu ya, membuat gambar slide. Itu mungkin bisa dibilang carousel ya. Carousel. Bagaimana cara penggunaannya carousel? Oh ya, kita baca dulu dari slide-nya. Silakan ke components dan cari carousel. Setelah itu langsung saja copy paste code ke dalam HTML kita gitu. Oke, sekarang kita lakuin. Sekarang kita udah di komponen, sudah ada. Dan kita cari carousel, berarti dari huruf C, carousel. Ini ya, di bawahnya cart. Kita sudah nemu carousel, tinggal diklik saja. Nah, di sini sudah ada carousel gitu ya. Tinggal kita scroll pelan-pelan. Ini slide yang only tipenya, jadi dia mungkin ada interval waktunya seperti itu ya. Untuk ke halaman yang ketiga tinggal kita slide lagi. Nah, ini ada yang with controls. Nah, jadi kita memegang kontrol dan mungkin dia juga bisa apa ya, berpindah sendiri gitu ya, ada waktunya. Dan ini ada yang with indicator
yang ini yang bisa kita tahu. Nah, ini kita bisa pakai dari indikatornya saja tanpa harus pakai ininya, seperti itu. Dan di sini ada with caption, mungkin mau dengan tulisannya bisa gitu ya, dengan caption yang menggambarkan atau yang menjabarkan itu gambar apa gitu, ini fungsinya untuk apa gitu. Ini juga bisa per caption gitu ya. Dan di sini juga ada crossfade. Crossfade ini sebenarnya cuma tambahan kelas aja yang bisa kita taruh dimanapun, mau yang dari with controls atau yang with indicators atau with caption bisa, karena dia cuma menambahkan titik carousel fade yang artinya menambahkan kelas carousel strip fade ke dalam carousel kamu gitu ya, untuk membuat animasi slide dengan dengan transisi fade. Nah, seperti ini ya. Nah, ini crossfade, kita bisa menambahkannya seperti itu. Nah, sini juga mungkin dari booster 5 nya dia juga bisa menambahkan intervalnya ya. Interval itu jarak perpindahan antar slide-nya, seperti itu. Nah, ya. Berbeda-beda, terserah kalian cara penggunaannya bagaimana. Nah, ini ada dark varian seperti itu ya. Kita pilih salah satu aja. Mungkin yang lebih amannya yang with indicators ya, karena di with indicators ini ada controlsnya juga ya, sama ada indikatornya yang mungkin sering kita lihat gitu ya. Tinggal kita copy aja. Di sini tinggal kita copy, lalu naruhnya di bawah nav ya, di bawah dari si navigasi kita yang di booster sini ya. Nah, ini carousel ya, karena biar mereka terpisah. Terus di sini ada basicnya lagi dari HTML, yaitu image. Assetnya titik-titik ini itu Bootstrap memberikan space untuk kita menggantikannya ya. Dan mungkin teman-teman bisa mencari 3 gambar random apa aja gitu ya. Dan kalau misalnya balik lagi, syaratnya dari image mereka harus satu folder yang sama ya. Nah, disinilah yang di src-nya ya, kita bisa hapus saja, kita ganti dengan namanya yang sudah teman-teman punyai, bebas gitu ya. Nah, gunung 3 saja. Oke. Nah, coba lagi hasilnya. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini. Nah, ini carousel seperti itu ya. Dan tadi kan katanya crossfade itu hanya menambahkan kelas ya, gitu ya. Kita cek lagi yang ke crossfade. Nah, di sini cuman add carousel strip fade. Kita copy aja, nggak usah pakai titik ya, cukup langsung carousel strip fade. Kita kopikan saja. Nambahnya di mana ya, gitu ya. Dan kita lihat lagi instruksinya. Ternyata di sini peletakannya carousel fade. Jadi ada di kelas yang awal. Nah, mungkin di sini kita coba. Nah, kan kita lagi. Oh ya, benar ya. Ini carousel kita sudah memiliki transisi fade ya. Nah, cukup mudah cara penggunaan dari Bootstrap dan lumayan gampang ya untuk dipelajari gitu ya. Nah, mungkin ini Bootstrap ini menjadi materi untuk terakhir kita. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajarinya lebih lanjut, teman-teman bisa langsung daftar aja di Haltefa Learning Center, mendapatkan diskon 10% ya untuk yang mengikuti kelas trial ini ya. Seperti itu. Karena apa yang kita bahas di sini banyak banget. Kita bisa mempelajari basicnya HTML, berbagai atribut dari CSS gitu ya. Dan kita bisa juga memakai JavaScript gitu. Kita membuat kalkulator bisa
gitu ya. PHP-nya juga kita bisa bikin juga, kita pelajari dari SQL-nya, dari PHP-nya, dari cara mengkoneksikannya gitu ya. Dan ya untuk Bootstrap itu sendiri sebenarnya masih banyak ya dari berbagai komponen-komponennya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya dulu, dan kalau salah teman-teman mungkin kayak pengen menekuni lebih lanjut gitu, teman-teman bisa langsung daftar aja ya di Halte IT Learning Center gitu. Letaknya ada di Bekasi gitu ya, Grand Galaxy. Seperti itu. Ada kok di Maps ya. Teman-teman tinggal cari aja gitu. Dan ini sesi terakhirnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti ya. Ikuti kelas online-nya ya, sebanyak 11 orang ya. Cukup ramai ya. Dan nanti hasilnya tetap tetap mendapatkan recordingnya ya, biar teman-teman mungkin bisa mempelajarinya ulang gitu ya. Atau mungkin tadi ada yang kecepatan materinya, teman-teman bisa mendapatkan hasil recordingnya seperti itu ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan ya saat penjelasan. Seperti itu. Nanti slide-nya di-share sama admin ya. Dan untuk teman-teman yang untuk mempelajari lebih lanjut juga, silakan bisa langsung saja datang ke Galaxy ya, di daerah Bekasi, untuk kita cara menggunakan Bootstrap yang lebih lanjut seperti apa gitu ya, cara penggunaan dari berbagai komponennya dan bagaimana cara mengcustomize dari si Bootstrap itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin bisa diakhirin aja sesi untuk kelas trialnya. Semoga ilmu yang didapat bisa dipergunakan ya untuk materi yang lebih lanjutnya, seperti itu.